Ah, haleluya. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya bangga punya Tuhan Yesus. Ayo, ayo, ayo. Sama-sama bilang sama saya bangga punya Tuhan Yesus. Ketik di kolom komentar, saya bangga punya Tuhan Yesus yang menyelamatkan saya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita bersyukur. Karena kita tahu ada satu pribadi yang selalu ada buat setiap kita. Tatkala semua orang pergi menjauhkan kita, tatkala semua orang pergi mengecewakan kita, ada satu pribadi yang selalu berkata, aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman. Dan dialah Yesus. Dia Allah yang selalu ada buat setiap kita. Dialah Alfa, dia adalah Omega, dia adalah yang awal, dia adalah yang terakhir. Dia yang terdahulu, dia yang terkemudian. Kita bersyukur sebab kita punya Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Angkat kita masing-masing. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita akan sama-sama kembali belajar firman Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita sudah ada di dalam Imamat pasal 25 ayat yang ke-45 sampai dengan ayat terakhir ayat 55 ya. Imamat pasal 25 ayat 45 sampai dengan ayat 55. Bagi setiap umat Tuhan yang kemarin belum sempat mengikuti rangkaian pembahasan serial Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, saudara bisa lihat YouTube channel saya. Saya sudah bagikan sehingga bisa menjadi berkat buat setiap umat Tuhan ya. Karena firman Tuhan jelas mengingatkan kepada setiap kita, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati dan berhasil serta beruntung. Ya, Imamat pasal 25 ayat 45 sampai dengan ayat 55. Juga dari antara anak-anak pendatang yang tinggal di antaramu, boleh kamu membelinya dari antara kaum mereka yang tinggal di antaramu, yang dilahirkan di negerimu. Orang-orang itu boleh menjadi milikmu. Jadi dalam pasal 25 ini, saudara dikasih dalam Tuhan, ada beberapa hal ya, beberapa perikop, beberapa pembahasan yang dimulai dari tahun Sabat, ya kan, tahun Yobel, di mana terjadi pembebasan di tahun Yobel. Kita belajar juga beberapa hari yang lalu masih dalam pasal 25 ini tentang pembebasan tanah, pembebasan rumah, dan sekarang ada masuk dalam pembebasan tahanan, ya kan, atau budak atau hamba. Saudara dikasih dalam Tuhan. Tuhan ingatkan kepada bangsa Israel bahwa engkau menjadikan saudaramu, sesama umat pilihan Tuhan, nggak boleh saling memperbudak. Tetapi kalau ada orang-orang lain, suku bangsa-bangsa lain, ya kan, orang-orang asing di antaramu, boleh ya, kamu harus membagikan mereka sebagai yang kemudian supaya diwarisi sebagai milik. Kamu harus memperbudak mereka untuk selama-lamanya. Tetapi atas saudara-saudaramu orang Israel, janganlah memerintah dengan kejam yang satu sama yang lain. Jadi diistimewakan, dikhususkan. Ya, tetapi kalau ada bangsa-bangsa lain, boleh, silakan. Tetapi ada waktunya nanti mereka akan mengadakan pembebasan di tahun Yobel itulah ya. Ayat 47. Apabila seorang asing atau seorang pendatang sedangkan saudaramu yang tinggal pada jatuh miskin sehingga menyerahkan dirinya kepada orang asing atau pendatang di antaramu itu, atau kepada orang yang berasal dari kaum orang asing, maka atau kepada seorang yang berasal dari kaum orang asing, maka sesudah ia menyerahkan dirinya, ia berhak ditebus, yakni seorang dari antara saudara-saudaranya boleh menebus dia. Atau saudara ayahnya, atau anak laki-laki saudara ayahnya, atau seorang kerabat yang terdekat dari kaumnya, atau kalau ia telah mampu, ia sendiri berhak menebus dirinya. Ayat 50. Bersama-sama dengan si pembelinya, ia harus membuat perhitungan mulai dari tahun ia menyerahkan dirinya kepada orang itu sampai kepada tahun Yobel.
dan harga penjualan dirinya haruslah ditentukan menurut jumlah tahun-tahun itu. Masa ia tinggal pada orang itu haruslah dihitung seperti masa kerja orang upahan. Ayat 51. Jika jumlah tahun itu masih besar, maka dari harga pembelian harus dikembalikan sebagai penebus dirinya menurut jumlah tahun itu. Jika waktu yang masih tinggal sampai kepada tahun Yobel sedikit lagi, maka ia harus membuat perhitungan dengan orang itu menurut jumlah tahun itulah ia harus membayar uang tebusan dirinya. Demikian ia harus tinggal padanya sebagai orang upahan dari tahun ke tahun. Jangan ia diperintah dengan kejam oleh orang itu di depan matamu. Tetapi ayat 54, jika ia tidak ditebus dengan cara demikian, maka ia harus diizinkan keluar dari dalam tahun Yobel. Ia bersama anak-anaknya. Ayat 55, perhatikan yang terakhir. Karena padakulah orang Israel menjadi hamba. Mereka itu adalah hamba-hamba Allah. Mereka itu adalah hamba-hambaku, kata Allah, yang kubawa keluar dari tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dikhususkan. Ya, dikhususkan untuk orang-orang Israel, jangan kau perlakukan semena-mena sesama saudaramu. Jangan sampai saudaramu merasa dirugikan dengan keberadaanmu. Beberapa waktu lalu saya sudah sampaikan, jangan sampai keberadaan kita menyusahkan orang lain. Jangan sampai keberadaan hidup kita merugikan orang lain. Kenapa? Karena kita terpanggil untuk menjadi berkat. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dalam. Sama-sama bilang sama saya terpanggil untuk menjadi berkat. Amin. Itu sebabnya Yesus mengajarkan kalau ada yang menghinamu, kalau ada yang menyakitimu, doakan mereka. Kita bersyukur karena Yesus mengajarkan secara moral itu benar. Iya kan? Sehingga akhirnya kita tahu mana pengajaran yang benar-benar berasal dari sorga. Kita tahu di mana sorga mengajar tentang kasih. Karena Allah adalah kasih. Sehingga pada akhirnya kita menyadari, oh Tuhan kami bersyukur kami punya Yesus yang mengajarkan mengampuni orang yang menyakiti kami. Berdoa buat orang doakan, bukan kelas. Why? Karena kita terbang ketika Yesus mati di atas kayu salib buat saudara dan saya. Haleluya. Amin. Itu sebabnya dalam perikop ini kita lihat, perhatikan ayat 55 ini saudara. Karena ada kepada Tuhanlah orang Israel dalam Tuhan. Perhatikan selanjutnya. Yang kubawa keluar dari tanah Mesir. Aku pengorbanan Kristus Yesus di atas kayu salib membuat kita keluar dari segala kutuk dosa. Itu sebabnya milik pribadi kita, tetapi hidup kita adalah milik Tuhan Yesus. Ketik di kolom komentar. Hidupku milik Tuhan Yesus. Ayo, ketukar hidupku. Instagram, di TikTok, ketik di kolom komentar, hidupku milik Tuhan Yesus. Kenapa? Karena hidup kita sudah dibeli. Itu sebabnya kita layak disebut sebagai hamba Allah. Saudara dan saya, kita bukan orang sembarangan. Saudara sudah ditebus, saudara sudah dibeli, dan harganya telah lunas dibayar. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, karena itu muliakan tubuh dengan tubuh. Amin. Kita rindu untuk memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Sehingga dimanapun kita berada, engkau memiliki pekerjaan berbeda-beda. Engkau memiliki panggilan berbeda-beda. Tetapi setiap kita satu. Apa itu? Hamba Tuhan. Oh, saya mah bukan hamba Tuhan, pendeta. Saya mah bukan jebolan sekolah teologi. Saya mah cuma jemaat awam. No. Setiap orang yang memberikan hidupnya kepada Yesus, dia adalah hamba Tuhan Yesus. Ketika kita menyadari kita adalah hamba Tuhan Yesus, disitulah hidup kita menjadi milik Tuhan. Paulus jelas katakan, hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya. Sama-sama bilang sama saya hamba Tuhan.
Engkau seorang istri, betul. Engkau seorang suami. Engkau seorang PNS. Engkau seorang guru. Engkau pengusaha. Engkau TNI. Engkau Polri. Tapi engkau adalah Tuhan. Yang telah berdiri dimanapun Tuhan tempatkan saudara dan saya, kita sadar, oh saya ini hamba Tuhan, saya harus jaga hidup saya untuk setiap hari memuliakan Allah saya, untuk setiap hari memuliakan Tuhan saya. Dan salah satunya yang Yesus ajarkan apa? Jangan membalas yang jahat dengan yang jahat. Amin. Jangan membalas yang jahat dengan yang jahat. Kenapa? Seorang hamba Tuhan harus mencerminkan seperti apa Tuhan yang dia sembah. Saya ulangi sekali. Seorang hamba dari pribadi Tuhan yang kita sembah harus kita cerminkan seperti apa Tuhan yang kita sembah. Kalau Tuhan kita penuh dengan kasih, maka hambanya akan menunjukkan bahwa dia harus hidup dengan kasih. Dia tidak bisa dipungkiri seperti apa Allah yang kita sembah. Seperti itulah penyembah-penyembah. Tunjukkan. Amin. Haleluya. Hari ini saya mau mengajak setiap kita untuk menyadari panggilan kita. Bahwa kita adalah hamba-hamba Tuhan. Tunjukkan seperti apa Tuhan kita kepada orang-orang di luar yang mungkin belum mengenal Tuhan kita. Seperti apa Tuhan kita. Orang belum melihat Yesus. Tetapi orang bisa melihat kelakuan, karakter, pribadi, kedekatan kita dengan Yesus melalui keseharian kita. Tunjukkan. Gak usah terlalu banyak ngomong, oh Yesus saya seperti ini, oh engkau harus menyembah Tuhan Yesus. Nah, tunjukkan seperti apa Yesus yang kau sembah melalui gaya hidupmu. Tunjukkan seperti apa Yesus yang kau sembah melalui tutur katamu. Tunjukkan. Roma pasal 6 ayat 22. Roma pasal 6 ayat 22 bilang begini. Tetapi sekarang setelah saudara dan saya dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba. Jadi orang yang datang kepada Yesus, orang yang sudah dimerdekakan dari dosa, dia menjadi hamba. Kenapa? Karena dia memberikan dirinya kepada Allah untuk menundukkan diri. Untuk datang kepada Allah. Dia menjadi hamba Allah. Kapan? Ketika kita dimerdekakan dari dosa. Tetapi setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah yang kekal. Haleluya. Inilah yang kita pastikan dalam kehidupan kita. Setelah kita dimerdekakan dari dosa, maka ada kepastian. Sama-sama bilang sama saya, ada kepastian buat saya. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, ada kepastian buat saya. Untuk memiliki hidup kekal di surga bersama Yesus. Kenapa? Karena jaminannya kita sudah dimerdekakan dari dosa. Manusia tidak bisa datang kepada Allah yang Maha Kudus dengan dosa dan pelanggarannya. Tidak dengan amal baikmu, tidak dengan ibadahmu, tidak dengan perbuatan-perbuatanmu menolong orang, kau bisa datang ke surga. No. Perbuatan manusia tidak di hadapan Allah. Hanya oleh anugerah, hanya oleh kasih karunia Allah, kita dilayakkan. Kita Saudara yang dikasih dalam Tuhan, 1 Korintus pasal 4 ayat 1 dan ayat 2. 1 Korintus pasal yang keempat ayat 1 dan ayat 2 bilang begini. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus. Saudara adalah hamba-hamba Kristus. Kita adalah hamba-hamba Kristus yang sudah dimerdekakan, yang sudah diselamatkan, yang sudah diangkat dari lumpur dosa, tinggal dalam terang yang aja. Kita yang adalah hamba-hamba Kristus dipercayakan kepada kita rahasia Allah. Haleluya. Makanya di ayat 2 kita bilang,
Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Jadilah orang yang bisa dipercaya. Ayo sama-sama taruh tangan kanan kita di dada, Mbak. Sama-sama bilang sama saya harus jadi orang yang bisa dipercaya. Amin. Ingat, kenapa kita perlu menjadi orang yang bisa dipercaya? Kita adalah hamba-hamba Allah. Kita adalah hamba-hamba Kristus. Kita adalah pribadi yang mencerminkan apa Allah yang seperti apa, seperti itulah harusnya jalan hidup. Amin. Hari ini saya mengajak setiap kita umat Tuhan untuk menyadari hal ini. Ingat, saudara bukan orang biasa-biasa. Saudara adalah hamba Allah. Engkau seorang istri, engkau seorang suami, engkau seorang muda, engkau seorang pebisnis. Apapun panggilanmu di muka bumi ini, sadari engkau adalah hamba Allah. Sebagai hamba Allah, kenakanlah kasih. Sebagai hamba Allah, ampuni orang yang menyakiti. Sebagai hamba Allah, doakan mereka yang mengecewakan. Karena panggilan adalah sebagai hamba-hamba Allah yang sudah diselamatkan oleh pengorbanan Kristus Yesus. Kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapak, terima kasih karena ada banyak umat-Mu mendengar firman. Nah, ada orang-orang yang mungkin belum mengenal Yesus juga mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Dan kami firman Allah tidak akan pernah kembali kepadamu dengan sia-sia, melainkan akan mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki dan berhasil dalam apa yang Tuhan suruhkan. Terima kasih buat setiap jiwa-jiwa yang boleh bergabung baik di TikTok, Instagram, Facebook maupun Zoom. Terima kasih buat lawatan Tuhan atas masing-masing kami. Kami bersyukur karena hari ini kami diingatkan kami adalah hamba-hamba Allah. Kami adalah hamba-hamba Kristus. Ketika kami menerima Engkau Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami, maka disitulah kami memiliki kepastian hidup kekal di surga. Karena dosa kami sudah ditanggung di atas kayu salib. Dan Yesus berkata sudah selesai. Bapa, apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan buat umat Tuhan. Hamba berdoa pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, satu persatu Tuhan jamah, satu persatu Tuhan pulih. Hamba berdoa, kalau ada di antara umat-Mu yang hari-hari ini sedang down, hari-hari hidupnya sedang terpuruk, dari tempat ini hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah dan pulihkan setiap mereka. Hamba berdoa secara khusus rumah tangga diberkatilah oleh Tuhan. Suami istri saling mengasihi, saling mencintai, saling menghargai, saling hidup harmonis satu dengan yang lain di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan hamba berdoa ya Tuhan, biar ada campur tangan Tuhan, ada pemulihan, ada rekonsiliasi terjadi antara hubungan suami dengan istri, saling menghargai dalam nama Yesus. Dimanapun mereka berada, hamba berdoa ya Tuhan, biarlah ada anugerah, ada kemurahan Tuhan, ada kasih setia Tuhan. Sehingga rumah tangga mereka dipulihkan, rumah tangga mereka dijaga, rumah tangga mereka dipagari Tuhan. Kalau ada suami-suami, istri-istri yang mungkin hari-hari ini sedang terhilang jauh dari Tuhan, hari malam mereka ya Roh Kudus, sehingga mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mereka dipulihkan, mereka dilawat, mereka dijamah. Sehingga rumah tangga mereka mengalami rekonsiliasi. Hamba berdoa menyerahkan seluruh orang-orang muda dimanapun mereka berada. Tuhan, orang-orang muda ini, mereka menjadi orang Tuhan, cintai Tuhan. Hamba berdoa dimanapun orang-orang muda mengikuti live doa pagi hari ini, di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati hidup mereka. Tuhan jaga masa muda mereka, pagari mereka ya Tuhan dengan pagar perlindungan Tuhan. Jauhkan mereka daripada segala pergaulan yang buruk. Jauhkan mereka dari segala sesuatu yang membuat mereka terhilang di hadapan Tuhan. Tapi hamba berdoa, mohon belas kasihan dan anugerah Tuhan dalam nama Yesus. Ada kemurahan Allah bagi mereka. Ada kasih setia Allah bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kalau ada di antara mereka orang-orang muda yang hari-hari ini berdoa untuk mendapatkan pasangan hidup, hamba ucapkan berkat di dalam nama Yesus.
Tuhan pertemukan mereka dengan pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang mencintai Tuhan. Yesus juga mengasihi, menghargai hidup anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Tuhan tolong terangi langkah hidup orang-orang muda ini, sehingga mereka melihat cahaya kasih Tuhan dan mereka hidup mempermuliakan Tuhan. Hamba juga berdoa ya Tuhan, memberkati setiap ekonomi, setiap finansial dari anak-anak Tuhan yang pagi hari ini bergabung dalam doa pagi di dalam nama Yesus. Tuhan, kami percaya berkat Tuhanlah yang ada dalam kehidupan orang-orang yang setia mencari Tuhan. Sehingga kami percaya janji firman-Mu jelas tergenapi dalam hidup kami. Sungguh kami tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik dalam kami beribadah, dalam kami mencari Tuhan. Hidup kami terpelihara, hidup kami ditolong, dijaga, disertai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa kalau ada di antara anak-anak Tuhan yang pagi hari ini sedang mendoakan untuk mendapatkan pekerjaan. Biarlah Allah sendiri yang mempertemukan mereka dengan lapangan pekerjaan yang berasal daripada Tuhan. Bukakan jalan yang berasal daripada-Mu Tuhan. Sehingga mereka bertemu dengan apa yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan untuk mereka alami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa ya Tuhan, buat setiap kesehatan anak-anak Tuhan. Kalau pagi hari ini ada anak-anak Tuhan yang sedang mengalami kelemahan tubuh, hamba berdoa dari tempat ini karena hamba percaya dalam nama Yesus ada kuasa. Karena Yesus, Engkaulah Jehovah Rafa, Engkaulah Allah yang menyembuhkan. Itu sebabnya dari tempat ini hamba lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa kesembuhan mengalir dalam hidup anak-anak Tuhan. Karena ada tertulis, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Ia akan tumpangkan tangan atas orang sakit, dan orang sakit itu menjadi sembuh. Kami meletakkan tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit pagi hari ini. Dan kami perkatakan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, segala sakit penyakit, segala campur tangan kuasa kegelapan, kami menghardiknya keluar dari tubuh kami saat ini juga dalam nama Yesus. Dan oleh bilur-bilur kayu salib, kami jadi sembuh. Dalam nama Yesus Tuhan, terjadi bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kalau ada dari antara mereka yang mendoakan sanak saudara keluarganya, yang mungkin sedang mengalami tubuh, kami juga berdoa bagi, mohon belas kasihan Tuhan. Sehingga setiap mereka yang mendoakan istrinya, suaminya, anak-anaknya, atau keluarganya, siapa berdoa dalam nama Yesus, biar ada kesembuhan. Iman kami kepada Yesus itulah yang menyembuhkan setiap mereka yang sakit. Dalam nama Yesus, terima kasih Bapak. Pagi hari ini kami juga satukan hati kami. Kami mau berdoa ya Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan buat setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada, yang mungkin hari imannya sedang tergoncang. Mungkin hari-hari ini sedang down, sedang terpuruk, sedang oleh banyak orang. Bapak, hamba berdoa dari tempat ini dalam nama Yesus. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami. Karena kami tahu Tuhan berjanji, aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman. Engkau selalu hadir bagi setiap kami anak-anakmu pagi hari ini. Itu sebabnya hamba berdoa di dalam nama sukacita. Engkau yang menyediakan pertolongan buat kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami masing-masing, kami dipulihkan, kami dijamah, kami dilawat. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini menyerahkan kota di mana kami tinggal. Saudara, diucapkan berkat buat kota di mana engkau tinggal. Bapa, kami mengangkat kedua tangan kami. Kami berdoa buat kota di mana kami tinggal. Diberkatilah kota kami. Kota kami aman, kota kami damai, kota kami udara cuacanya baik dalam nama Yesus. Kota kami dijauhkan dari segala bencana alam, dijauhkan dari segala niat rancangan orang jahat dalam nama Yesus. Ekonomi kota kami bertumbuh baik dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, memberkati bangsa kami. Kami ucapkan berkat Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia dipagari Tuhan dengan pagar perlindungan Tuhan.
Dan kami lepaskan berkat atas Indonesia di dalam nama Yesus. Indonesia ada damai, ada kerukunan, ada keberkatan Tuhan. Ekonomi Indonesia maju dan bertumbuh dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami berdoa di dalam nama Yesus, setiap roh pemecah belah, roh adu domba, nama Tuhan Yesus. Tolong pemimpin-pemimpin bangsa kami ini Tuhan. Sehingga mereka bertindak hikmat, bijaksana, roh takut akan Tuhan memimpin setiap mereka. Dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran menteri yang ada, Panglima Yesus, bahkan seluruh gubernur, seluruh wali kota, seluruh bupati, seluruh camat, lurah, RT atas bangsa kami diberkati Tuhan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Tanggal 14 Februari 2024 kami serahkan dalam tangan Tuhan. Sehingga pesta demokrasi ini berjalan dengan damai, kondusif, dan diberkati Tuhan. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, KPU, KPUD, Bawaslu, Bawaslu daerah diberkati oleh Tuhan dengan hikmat, kejujuran dari takut akan Tuhan. Sehingga mereka mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan apa yang Tuhan pandang baik atas bangsa kami ini. Bahkan kami berdoa secara khusus ya Tuhan. Gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan di berbagai-bagai tempat, di berbagai-bagai belahan negara yang merayakan Natal hari-hari ini. Ibadah-ibadah Natal yang ada diberkati, dijaga, dipagari. Rumah-rumah gereja-gereja Tuhan diberkatilah oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus, ada dalam perlindungan Tuhan, dijauhkan dari segala niat rancangan orang jahat, dijauhkan daripada segala hal-hal yang tidak berasal daripada Tuhan. Kami patahkan dalam nama Yesus Tuhan. Oh Tuhan, memberkati ya Tuhan setiap umat-Mu, dimanapun mereka berada, apapun pergumulan kami tahu, kami belajar untuk menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan, sebab dari Tuhan Yesus datang pertolongan kami. Berkat-Mu ada atas umat-Mu satu persatu dimanapun mereka berada. Dan hamba ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Sepanjang hari ini hidup kami diberkati. Sepanjang hari ini hidup memuliakan Tuhan. Dan sepanjang hari ini kami mengecap apa yang baik yang berasal daripada Tuhan. Berkat-Mu ada atas kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, doa pagi online kita Senin 18 Desember selesai. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Ingat, engkau adalah hamba-hamba Allah. Tunjukkan pribadi Allah yang kau sembah kepada dunia ini dengan cara hidupmu. Karena kita adalah hamba Kristus. Dimanapun saudara berada, tetap jadi berkat, tetap memuliakan nama Tuhan, dan pastikan hidupmu selalu mengandalkan Tuhan. Doa saya menyertai kita semua. Selamat pagi, selamat Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom.